Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalamah menceritakan kepada kita semua sebuah kisah nyata tentang tertangkapnya dukun hebat yang ada di Saudi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Pernah saya lihat cuplikan, ada satu dukun ketangkap di Saudi. Ini dianggap dukun terhebat dari Mesir waktu itu. Waktu ditangkap, ditemukan di tempat prakteknya, saya lupa di kota mana di Saudi, tapi dia masuk di situ ditangkap, ada banyak burung merpati yang diikat kakinya, yang diikat sayapnya, apalah macam batu segala macam. Maka itu namanya uqad. Dukun itu paling suka mengikat-ikat. Makanya kita bilang min syarrin naffatsati fil uqad. Kita minta agar jauh dari tiupan dan sihir yang uqad, yang dia ikat-ikat. Biasanya kalau kita temukan, kalau habis ruqyah rumah kita temukan ada tertanam di ruqyah, misalnya ada keluar, itu biasanya cirinya kayak kain kafan, selalu ada simpulnya. Disimpul, lewat lagi, simpul lagi. Nah ini uqad namanya. Itu kalau ditemukan kita harus buka itu ukatnya, dibuka sambil bacain surah Al-Falaq atau An-Nas, baru kemudian dibakar, karena itu yang mengikat. Ya, ada orang subhanallah susah melahirkan gara-gara diikat seperti itu oleh mereka, orang-orang yang jahat ini. Ya, seperti itulah. Subhanallah itu ketangkap, maka dia sempat heran. Dia bilang sama orang-orang yang menangkapnya dari para ulama, ada memang khusus ditugaskan untuk itu. Dia bilang, bagaimana kau bisa tangkap saya? Padahal saya ini dukun yang paling hebat. Semua wilayah ini saya sudah kirim jin-jin, setan-setan, anggota saya yang saya bayar gitu. Saya sudah kirim semuanya. Maka kata dia, kamu terlalu bodoh, kata syekhnya. Kamu terlalu bodoh untuk berpikir situ. Cukup satu hadis saja saya jawab kamu. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, semua syaitan yang menemuinya akan berkata pada teman-temannya, orang ini nggak bisa kita ganggu, karena sudah Allah lindungi. Saya baca itu saja sudah cukup, belum lagi banyak rahasia zikir yang saya baca. Saya nggak usah sampaikan kepada kamu. Maka setelah itu, teman-teman, namanya ini kelompok Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Di Saudi itu ada kementerian sendiri, khusus penyeru kepada kebaikan, pelarang dari kemungkaran. Kalau teman-teman lagi umrah atau haji, biasanya kalau musim pas tiba waktu sholat, ada mobil lewat tuh, ada kerangkengnya biasanya, dia pakai mic, kamu yang di sana sholat, yang di atas tuh, dipermalukan orang gitu. Dia keliling pasar, kalau masih ada yang buka denda, kalau buka lagi sholat 100.000 rial dendanya. Boleh tutup. Kalau ketangkap yang kedua kali, tidak ada lagi izin usahanya. Selesai. Ini kelompok kuat sekali di Saudi ini. Nah ditangkaplah dukun-dukun. Lalu apa disuruh praktekin? Coba kamu praktekin sekarang. Bagaimana kau panggil syaitanmu itu? Saya lihat sendiri cuplikannya. Dia pakai baju merah. Dukunnya itu kemudian dia bawa cambuk kuda. Dia bilang, saya terus panggil-panggil nama syaitan dan saya cambuk badan saya. Pada saat badan saya sudah mulai mengeluarkan darah, sudah kesakitan, baru saya dengar suara. Seperti saya diilhamkan untuk begini dan begitu. Kadang-kadang untuk meminta satu permintaan itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Korbanin darah ayam sekian, apalah segala macam gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita faham ini teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya dengan Allah SWT sangat mudah. Hadap kiblat, bahkan kita lagi duduk bisa berdoa kepada Allah SWT. Tinggal mulai dengan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat kita. Selesai konsepnya. Itu kan sederhana sekali. Dan dari sekian banyak permintaan kita kepada Allah, yang Allah belum kasih hanya sebagian kecil. Coba kita lihat. Bapak Ibu, bukan tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, ya, tiap hari kita capek. Apa yang kita bilang? Lapar. Makan kan? Haus. Minum kan? Kalau enggak, masa bisa hidup sampai sekarang? Capek, tinggal tidur, istirahat.
Sekian banyak teman-teman sekalian yang kita butuhkan Allah kasih semua. Yang Allah belum kasih sebagian kecil. Mungkin ada satu hajat, dua hajat. Ya memang Allah tidak kasih karena Allah tahu kalau dikasih bahaya nih orang. Makanya Allah dalam Al-Quran, bisa saja kalian suka sesuatu tapi buruk buat kalian. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi baik buat kalian. Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Jadi jangan konyol, jangan kita lupakan nikmat yang banyak gara-gara satu permintaan yang belum Allah